Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hanum. Saya dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Jadi, apa aja sih materi yang bakal ada atau kita pelajari di video ini? Yang pertama itu ada konsep himpunan, jenis-jenis himpunan, operasi himpunan, menyelesaikan himpunan dengan diagram Venn, dan contoh-contoh soalnya. Nah, sebelum mulai, aku mau tanya sama kalian yang nonton video ini, coba kalian jawab di antara kumpulan himpunan di bawah ini, yang mana sih yang himpunan dan yang enggak? Dari himpunan hewan berkaki empat, yang lima, orang yang pintar itu yang mana sih yang himpunan dan yang mana yang enggak? Oke, aku anggap kalian udah jawab ya. Jadi yang mana sih yang himpunan dan yang mana yang enggak? Nah, untuk itu, untuk himpunan satu dan yang dua itu adalah sebuah himpunan, kumpulan himpunan. Dan himpunan 3 dan 4 itu bukan. Nah, kenapa tuh bukan? Karena definisi dan patokannya itu nggak jelas. Kalau tinggi dan cantik itu kan bisa aja tiap orang beda-beda ya. Misalnya menurut A, eh, si B, si A itu cantik gitu menurut B. Tapi menurut A sendiri itu A itu nggak cantik. Ya, jadi kan itu nggak ada definisi atau patokan jelasnya ya. Jadi himpunan 3 dan 4 itu bukan termasuk himpunan. Nah, beda lagi dengan himpunan satu dan 2. Mereka itu udah jelas definisinya. Kayak hewan berkaki 4. Nah, kita kan bisa lihat nih. Kita bisa lihat dengan mata kita dan kita bisa menganalisis, oh, hewan berkaki 4 itu kan ciri-cirinya kakinya ada 4 gitu loh. Kan kita bisa jelas, oh misalnya kayak, oh berarti kucing ya, kucing kan kakinya ada 4. Berarti dia masuk ke himpunan yang berkaki 4. Sama kayak himpunan bilangan prima, himpunan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Jadi kan kita jelas definisinya. Jadi kita bisa dengan jelas gitu ngelambungnya ke, oh ini si entitas ini masuk ke himpunan ini. Kayak dua, bahkan termasuk bilangan prima. Jadi dia masuk ke bilangan prima. Jadi konsep himpunan itu gimana sih? Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas. Dan tadi sama kayak yang aku jelasin, jadi itu dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi misalnya objeknya itu kata sifat, yang harus dijelaskan secara rinci atau diberi batasan yang jelas. Harus ada indikator yang jelas. Maksudnya gimana tuh indikator yang jelas? Nah, contohnya gini, misalnya ada himpunan tinggi badan manusia. Jika ingin disebut sebagai himpunan, maka objeknya atau dengan kata lain entitas yang disebut di dalam himpunan tersebut tinggi harus dijelaskan secara rinci. Misalnya kayak tinggi badan manusia di SMA 4 yang lebih dari 155 cm. Berarti kan udah jelas nih, oh kita harus menganalisis di SMA 4 nih yang tingginya 155 ada berapa orang gitu. Kita bisa dengan mudah gitu. Kalau tinggi badan manusia makanya apa gitu. Aja. Selanjutnya ada jenis-jenis himpunan. Ada tiga nih. Yang pertama itu ada himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta itu bersimbol S. Jadi misalnya itu tuh semua himpunan semesta itu kayak semua kumpulan himpunan gitu. Kalau himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan ini. Seperti ini. Himpunan kosong. Contohnya himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Itu kan nggak ada ya. Pasti bilangan ganjil itu yang nggak habis dibagi dua. Terus yang ketiga adalah himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Nah, itu dinotasikan kayak gini nih. Terus ada jika ada anggota A yang bukan anggota B. Nah, dinotasikannya kayak gitu. Selanjutnya ada operasi himpunan. Nah, ada 4 di sini.
Yang pertama itu ada irisan, adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dimaksudkan dengan ini terbalik atau N gitu, mirip N gitu. Jadi irisan tuh kayak misalnya di sini ada nih contoh soalnya, ada himpunan semesta kayak gini contoh soalnya. Terus A-nya itu himpunan A-nya A B C D E, B-nya B C E G gitu kan. Nah, irisannya yang mana tuh? Nah, irisannya itu kan yang ada di dua-duanya. Jadi ada di A dan ada di B. Misalnya berarti ini kan irisannya B sama C karena B sama C sendiri itu kan ada di himpunan A dan himpunan B gitu. Nah, selanjutnya itu ada gabungan. Gabungan itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan kayak ini. Nah, gabungan itu, nah berarti kan dia gabungan dari A dan B. Berarti kalau misalnya ada dua kali disebut ini, BC-nya kan dua kali disebut kan. Nah, itu nggak usah. Karena ya berarti dia digabung gitu loh. Kan nggak mungkin kayak A, B, B. Kan nggak usah gitu. Biar menghemat lagi A, B, C, D, E, G. Kan ini ada di dua-duanya kan intinya. Tuh. Kalau selisih A selisih B adalah himpunan dari anggota yang tidak memuat anggota B. Misalnya A min B. Sini kan A-nya ini, B-nya ini. Nah, B, C, E, G kan berarti yang ada di sini dicoret nih. B, C, nah, nggak ada lagi tuh. E sama E. Nah, berarti kan yang A tinggal A sama si B kan. Nah, karena ini tuh kayak dicoret gitu loh. Kalau yang sama, ibaratnya yang irisan tuh dicoret di sini. B, C, E dicoret. Gitu. Terus ini yang irisan itu tambahnya ya kurang. Terus yang komplement itu unsur-unsur yang pada himpunan universalnya kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan sebagai A pangkat C atau A komplement gitu. Nah, gimana sih contohnya nah? Kalau A komplement di sini S H I J L. Nah, gimana tuh dapetnya? Berarti tuh komplement itu yang nggak ada di A dan B gitu. Misalnya A B C D E. Berarti kan ini sama aja kayak himpunan semesta dikurang himpunan gabungan. Nah, yang nggak disebut ke di A dan B itu masuk ke komplement. Jadi yang ini ya F H I J L. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini kalau misalnya yang masih belum gimana sih masih bingung, nah, ini ada gambarnya. Ini gabungan, yang ini irisan, yang ini selisih, jumlah, dan ini komplement. Gabungan itu kan semua nih yang aku bilang tadi. Nah, berarti semuanya itu beneran masuk jadi satu, jadi diiris kayak gitu. Nah, kalau irisan itu kan yang A, yang ada di A dan yang ada di B. Nah, jadi yang tengah-tengahnya nih yang ada di A dan ada di B juga sekaligus. Selisih antara A dan B. Nah, ini kan B-nya yang misalnya yang B sama A-nya sama nih, udah gitu berarti kan A doang. Ibaratnya A dikurang irisannya ini loh. Yang gitu. Nah, A A irisan komplement B. Terus kalau jumlah, nah jumlah ini sama ya. Jumlah itu ditambah aja. Kecuali yang di irisnya nggak usah ditambah. Jadi untuk ini A dan B. Nah, terus yang C, himpunan komplementnya kayak gini. Yang aku bilang, yang dia tuh nggak termasuk ke dalam himpunan A gitu atau B yang tadi itu. Jadi yang di luar itu, nah di sini kan di himpunan, namanya himpunan semesta yang di luar dari himpunan A. Lanjut,
Ada yang menyelesaikan himpunan dengan diagram Venn. Nah, himpunan berpotongan. Berpotongan itu sama aja kayak irisan. Jadi misalnya A itu 1, 2, 3, 5, B 4, 5, 6, 7. Nah, irisannya tuh yang mana nih? Yang berarti kan yang ada di A dan ada di B tadi. Berarti 4 dan 5. Nah, gampang tuh kita ngambilnya. Terus himpunan bagian. Nah, bagian itu berarti misalnya B bagian dari A. Nah, berarti kan semua anggota B termasuk dari si himpunan A gitu kan. Semua anggota B himpunan A gitu. Misalnya ini A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, B-nya 2, 4, 6. Nah, berarti kan 2, 4, 6 termasuk ke dalam himpunan A. Nah, kalau digambarin itu jadi kayak begini. Terus himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas itu nggak ada yang sama gitu, nggak ada yang lurus, nggak ada yang sama gitu. Di antara keduanya kayak 1, 2, 5, 3, 5 kan nggak ada yang sama kan, beda semuanya. Jadi lepas. Himpunan sama, misalnya himpunan A itu bakso dan sakti, himpunan B bakso sakti, nah sama kan, ya udah berarti himpunannya bulat kayak gini karena A sama dengan B. Nah, di sini ada contoh soal Karina ditugaskan oleh wali kelasnya untuk mendata pilihan eskul murid kelas 12 IPA. 2 dari data Karina mendapat sebanyak 20 orang memilih eskul Ciledus, 15 orang memilih eskul Saman, 10 orang ternyata memilih eskul Ciledus dan Saman, serta 5 orang lainnya tidak mau ikut eskul sama sekali. Nah, dari data tersebut, jumlah murid kelas 11 MIPA 2 itu berapa sih? Nah, kan kayak gitu kan. Karena tadi himpunan yang 11 ini kan A, himpunan A. Kita cari dulu ya. Ini kan tadi himpunan A kan. Nah, yang ini himpunan B. Nah, tadi dia bilang ada 20 orang ikut cheerleaders. 20 orang di sini kan belum maksudnya semuanya kan. Siapa tahu ada yang menyukai keduanya. Kita nggak tahu, di sini disebut cuma 20 orang suka cheerleaders. Terus 15 orang eskul saman. Terus ternyata nih ada nih 10 orang yang dua-duanya gitu, ada yang 10 orang cheerleaders dan saman juga. Nah, ada juga yang 5 orang yang nggak ikut kan. Nah, berarti di tengah-tengah kan jelas nih sekolah memilih eskul cheerleaders dan saman, berarti kan dia dua-duanya dong, berarti dia di tengah 10. Nah, untuk mendapat nih untuk mendapat ya siswa yang hanya ikut cheerleaders dan hanya ikut saman, kita tuh pakai konsep selisih. Jadi eh ya, apa himpunan orang yang suka himpunan orang yang memilih cheerleaders dikurang dengan irisannya yang suka dua-duanya gitu. Jadi 20 dikurang 10 berapa, 10 kan. Berarti ini yang suka cheerleaders doang itu ada 10. Nah, yang suka saman doang itu berapa sih? Jadi 15 kurang 10, jadi cuma 5 orang. Nah, yang nggak suka itu kan di luar dari himpunan ya kan. Nah, berarti di luar sini, di himpunan semesta. Tinggal ditambah jadi 5 ditambah 10 tambah 5 tambah 10 di tengahnya kan, berarti 5 tambah 10 15 eh 15 15 tambah 10 25 tambah 5 30. Kita dapat jawabannya 30 orang jumlah murid di kelas 11 IPA 2. Oke. Nah, lanjut ke contoh soal. Oke. Jadi soal pertama itu sekelompok siswa terdiri dari 25 orang. Terdapat 14 orang gemar berenang, 15 orang gemar sepak bola, dan yang tidak gemar keduanya 5 orang.
banyak siswa yang gemar keduanya adalah, kita ibaratin ini banyak siswa yang gemar keduanya itu X ya, kita ibaratin ini kayak X, banyak siswa yang gemar keduanya. Nah, banyak siswa yang gemar keduanya itu kan sebuah irisan ya, tadi yang aku bilang kalau dia ada di dua-duanya itu irisan, nah berarti kita taruh X-nya itu di tengah kayak gini, itu taruh di tengah. Nah, untuk mendapat orang yang gemar renang doang, kita nih 14 kurang X. Oke. Untuk mendapat siswa yang gemar sepak bola doang, 15 kurang Y. Nah, karena kan yang gemar sepak bola itu 15 kanan, 14. Yang gemar berenang ada 14. Terus, nah ini siswa terdiri berarti kan S-nya itu kan 25. Siswa terdiri dari 25. Nah, berarti ditanyain banyak siswa yang gemar keduanya X-nya kan ditanya. Oke. Jadi 25, ini kita bakal tulis 25 sama dengan kan himpunan semesta dan dari himpunan gabungan semuanya kan sama aja kayak 14 X tambah X tambah 15 X tambah 5. Nah, tinggal kita jumlahin ini cara 14. Ini kenapa dibalik karena ini minus ya, 14 plus 15 tambah 5, X-nya pindah luas ke sini 25 plus maaf ya tulisannya X. Nah, tinggal X-nya sama dengan 14 tambah 15 itu 29, 29 tambah 5 itu 34, ini 24. X-nya itu sama dengan 9. Itu caranya ya. Itu enggak. Semoga kalian paham ya guys. Lanjut, contoh soal yang terakhir yaitu diketahui himpunan, jadi himpunan semestanya itu bilangan asli kurang dari 2, himpunan A-nya itu bilangan ganjil kurang dari 11, himpunan B-nya itu bilangan prima kurang dari 12. Maka A irisan B komplement adalah, nah, jadi langkah pertamanya kita harus tahu dulu nih S-nya itu berapa sih, kita harus tahu dulu. Kita tulis S sama dengan bilangan asli kurang dari 2. Nah, bilangan asli kurang dari 2 itu berarti 0 sampai 12. 0 sampai 11 berarti. Nah, titik-titik aja. Sampai 11. Terus A-nya itu bilangan ganjil kurang dari 11. Ada apa aja tuh bilangan ganjil kurang dari 11? 1, 3, 5, 7, 9, 11 maksudnya nih? Enggak ya, kan kurang dari 11, kalau kurang dari sama dengan tuh baru masuk. Terus B-nya bilangan 5 kurang dari 12 berapa tuh? Dengan 5, 2, 3, 5, 7, 11. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang langkah selanjutnya itu kita cari dulu nih A irisan B itu berapa.
Kita A irisan B itu beta sekarang A irisan B berarti itu dia. A irisan B berapa? Tadi irisan itu kan yang sama ya, yang ada di dua-duanya. Nah, yang ada di dua-duanya itu berapa? 3, 5, itu 6, 7. Nah, berarti A irisan B itu ada 3, 5, sama 7. Selanjutnya baru kita cari komplement dari tulisan ini. 3, 5, 7. Komplemennya berapa tuh? Dari si semesta ini. Berarti kan komplemennya itu sama dengan di antara 0 sampai 11 itu yang selain 3, 5, dan 7. Tuh. Jadi jawabannya itu 0, 1, 2, tulisan nilai 4, 6, 8, 9, 10, sama 11. Oke, kira kalian paham ya guys. Selanjutnya, oke, udah selesai. Jadi itu tadi presentasi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.